Jadi kita pikir itu udah tepat itu. Yang kedua, kenapa kita juga bilang udah tepat? Karena ini berdasarkan track record dari saudari Nikita Mirzani. Kan kita lihat sejarahnya dong. Pada saat penyidikan oleh Polres Serang Kota, dipanggil untuk klarifikasi 2 kali tidak datang. Dipanggil untuk BAP pun tidak datang. Akhirnya ditangkap. Artinya apa? Data menunjukkan bahwa Nikita Mirzani cenderung tidak kooperatif. Karena itu dia ditangkap kan waktu itu. Nah, jadi saya kira jaksa juga berpikir yang sama. Kalau saya nggak tahan, kalau orangnya tidak kooperatif, terus gimana? Akan mempersulit proses persidangan, penuntutan nanti. Nah, yang ketiga, kita merasa itu sudah tepat. Kenapa? Ini menjadi pesan bagi seluruh pemirsa, kita semua, netizen, generasi muda, bahwa media sosial itu harus dipakai secara bertanggung jawab. Tidak dipakai untuk menghina orang lain, menista orang lain, merendahkan martabat orang lain. Tapi harus dipakai sebaliknya, yang secara positif, yang dipakai secara baik, beretika, tidak melawan hukum, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik. Itu seharusnya yang dilakukan. Sehingga ini pesan yang sangat baik bahwa kalau orang menggunakan media sosial secara serampangan, secara melawan hukum, secara tidak beretika, maka konsekuensinya berat. Kalau Anda terbukti, Anda bisa ditahan loh. Nah, ini pesan yang sangat bagus. Jadi kita merasa bahwa ini langkah yang sudah tepat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Oke Bang, ini kayaknya ada perubahan status dari Nikita dari tersangka menjadi saksi. Apa benar dan seperti apa? Apa itu bisa sebenarnya? Tidak ada perubahan status dari tersangka menjadi saksi. Yang benar adalah bahwa karena sudah memenuhi keseluruhan unsur yang dituduhkan, bukti-bukti yang dikumpul oleh penyidik, pemeriksaan ahli, saksi dan sebagainya sudah memenuhi cukup buktinya, maka dari saksi dinaikkan menjadi tersangka. Lalu sekarang dari kepolisian diserahkan kepada pihak kejaksaan. Jadi tidak ada perubahan status. Dari tersangka menjadi saksi tidak. Justru perubahannya itu dari saksi pada zaman di kepolisian menjadi tersangka lalu serahkan kepada jaksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Begitu. Bang, ini kan kayaknya momen yang ditunggu-tunggu. Maksudnya kan permasalahan ini sudah cukup lama gitu Bang. Nah, dari pihak Pak Dito sendiri gimana sih melihat akhirnya bisa masuk juga nih gitu? Jadi kan begini, memang banyak sekali yang menghubungi saya ini. Ada yang mengatakannya ini memang sudah saatnya kita mendapat hukuman yang pantas. Itu banyak juga yang mengatakan begitu. Tapi silakanlah lihat di media sosial. Tapi begini ya, kita tuh tidak ada niat untuk menghukum orang, memenjarakan orang. Sekali lagi, itu semua itu merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi sekarang ditahan jaksa, ya biar aja, itu normatif saja. Ya, siapapun kalau memenuhi unsur pidananya pasti akan ditahan juga kalau memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur subjektifnya. Ya, jadi saya pikir kalau jaksa mungkin dalam pertimbangannya ancaman hukumannya di atas 5-6 tahun, kan gitu. Kalau kemudian dalam pertimbangan jaksa dikhawatirkan mungkin bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, yang ditahan ya udah. Itu sesuatu yang normal saja, normatif kalau bahasa hukum. Tidak ada yang luar biasa. Melihat video dia teriak-teriak di Kejari gimana sih Bang? Di Serang sana. Ya, saya pun mendapatkan, kan itu viral ya di mana-mana itu video saudari Nikita Mirzani teriak-teriak itu ya. Saya kira begini ya, siapapun yang akan ditahan sebagai ditahan ya, pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi mungkin itu sebuah reaksi spontan atau mungkin juga merasa tertekan. Bisa saja orang bereaksi seperti itu, tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak pantas sebagai public figure. Kenapa Bang? Ya, dihadapi saja dengan kepala dingin. Kan gitu. Kalau Anda tidak menghina orang, memaki orang di media sosial, apa Anda diproses hukum? Kan tidak.